Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Perliani dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan praktek menentukan asam basa dengan menggunakan indikator alami. Masuk ke prakteknya, saya akan mengulas kembali mengenai indikator asam basa. Indikator asam basa ialah zat yang dapat memberikan warna berbeda dalam lingkungan asam dan basa. Untuk asam sendiri memiliki pH kurang dari 7 dan basa memiliki pH lebih dari 7. Ada beberapa jenis indikator yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi asam dan basa. Yang pertama dengan indikator alami, kedua kertas lakmus, ketiga dengan indikator universal yang bisa berupa kertas strip dan indikator larutan. Nah, pada praktek kali ini yang akan saya gunakan yaitu indikator alami berupa kunyit, bunga telang, dan kol ungu. Langsung saja kita masuk ke prakteknya. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu ada wadah, pengaduk, kol ungu, bunga telang, kunyit, bunga sepatu, air, cuka, deterjen, dan garam. Langkah yang pertama yaitu parut kunyit. Tuangkan air ke dalam ekstrak kunyit. Aduk hingga merata. Kemudian tuangkan air ke dalam larutan deterjen, garam, dan cuka. Langsung saja kita masuk pada percobaan pada kunyit. Di sini saya campurkan dengan larutan deterjen. Kemudian saya campurkan dengan larutan air garam. Dan yang terakhir saya campurkan dengan larutan cuka. Pada kunyit yang dicampur dengan larutan deterjen berwarna merah tua, itu menunjukkan bahwa larutan deterjen bersifat basa. Pada kunyit yang dicampur dengan larutan air garam berwarna tetap, itu menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat netral. Berbeda dengan kunyit yang dicampur dengan larutan cuka berwarna kuning cerah, itu menunjukkan larutan tersebut bersifat asam. Selanjutnya masukkan bunga telang ke dalam wadah. Kemudian saya tambahkan dengan air panas. Selanjutnya percobaan dengan bunga telang. Di sini saya campurkan dengan larutan deterjen. Lalu saya campurkan dengan larutan air garam. Dan yang terakhir saya campurkan dengan larutan cuka. Pada bunga telang yang dicampur dengan larutan deterjen berwarna hijau tua, itu menunjukkan bahwa larutan deterjen bersifat basa. Pada bunga telang yang dicampurkan dengan larutan air garam berwarna tetap, itu menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat netral. Pada bunga telang yang dicampur dengan larutan cuka berwarna merah terang menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat asam. Selanjutnya, untuk membuat indikator kol ungu, yang pertama saya iris kol ungu. Masukkan air ke dalam panci, nyalakan kompor, dan masukkan kol ungu yang sudah diiris. Percobaan selanjutnya dengan kol ungu, di sini saya campurkan dengan larutan deterjen. Selanjutnya saya campurkan dengan larutan air garam. Terakhir saya campurkan dengan larutan cuka. Pada kol ungu yang dicampurkan dengan larutan deterjen berwarna hijau tua, itu menandakan bahwa larutan tersebut bersifat basa. Selanjutnya, kol ungu yang dicampur dengan larutan air garam berwarna tetap, itu menandakan larutan tersebut bersifat netral. Berbeda dengan kol ungu yang dicampurkan dengan larutan cuka berwarna merah terang, itu tandanya larutan tersebut bersifat asam. Kemudian untuk membuat indikator dari bunga sepatu, di sini saya lepaskan kelopak dari bunga sepatu. Selanjutnya tumbuk hingga menjadi ekstrak dari bunga sepatu. Lalu kita masuk pada percobaan bunga sepatu. Di sini saya campurkan dengan larutan deterjen. Kemudian saya campurkan dengan larutan air garam. Dan yang terakhir saya campurkan dengan larutan cuka. Pada bunga sepatu yang telah dicampur dengan larutan deterjen berwarna coklat tua, itu menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat basa. Pada bunga sepatu yang telah dicampur dengan larutan air garam berwarna tetap, itu menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat netral. Berbeda pada bunga sepatu yang dicampur dengan larutan cuka berwarna orange.
karena larutan tersebut bersifat asam. Berikut kesimpulan dan hasil akhir dari percobaan asam basa menggunakan indikator alami. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.